Sekarang kita flashback ke belakang. Coba ingat-ingat kembali. Waktu umur Bapak Ibu 0 sampai 2 tahun. Waktu umur 0 sampai 2 tahun. Kalau nggak ingat pada peristiwa itu, lihat saja anak kita saat umur 0 sampai 2 tahun. Dikasih makan bubur, nggak menolak. Dikasih minum air putih, nggak menolak. Dikasih jus apapun buatan ibu bapaknya, gak menolak. Dikasih baju apapun, saat itu tidak menolak. Betul? Tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena saat itu kesadaran murninya masih aktif. Tidak ada penolakan sama sekali. Belum terjebak baik buruk, belum terjebak benar salah. Apapun yang dipersembahkan semesta, nyaris tanpa penolakan. Seperti nafas. Nafas itu tidak bisa ditolak datangnya. Dan tidak bisa ditahan perginya. Betul? Tapi mulai umur 2 tahun sampai 7 tahun. Mulai rewel. Makanan sudah mulai memilih. Baju sudah mulai memilih. Sudah mulai ada perlawanan. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kita yang mengajarkan kepada dia? Kita mengajarkan benda-benda. Kita mengajarkan baik buruk. Kita mengajarkan benar salah. Ketika dia diajarkan dualitas, saat itulah perlawanan mulai ada. Saat itulah mulai mencengkram dan menendang. Betul? Itu kira-kira umur 2 sampai 7 tahun. Lebih parah lagi, ketika umur naik lagi dari 7 sampai 15 tahun. Sudah mulai memberantak orang tuanya. Sudah mulai melawan orang tuanya. Sudah mulai tinggi suaranya. Bahkan ketika ada yang tidak dia sukai, dia mulai protes. Lebih parah lagi, ketika umur manusia lewat 15 tahun. Betul? Apa yang menyebabkan mereka begitu? Karena kesadaran murni itu sudah terkontaminasi oleh apa? Oleh segala program yang diinputkan oleh lingkungan. Bayangkan ya, saya sering mengatakan, tempat yang paling berbahaya bagi kelahiran seorang anak, itu adalah orang tuanya. Tempat di mana dia dilahirkan. Bayangkan orang tua yang kesadarannya rendah. Setiap hari berkonflik dengan pasangannya. Mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif. Begitu anak mau sesuatu langsung keluar, oh nggak boleh itu. Cari uang itu susah, hidup itu penuh perjuangan. Bahkan orang tua marah, belotot, mengeluarkan kata-kata dengan suara tinggi. Semua terekam di alam bawah sadarnya anak, menjadi benih-benih realitas. Makanya alam bawah sadar yang ada pada diri setiap manusia, itulah mesin pencipta realitas. Dan semua benih-benih yang bisa menciptakan realitas itu, semua masuk di alam bawah sadar, melewati yang disebut dengan pengulangan. Makanya umur 0 sampai 7 tahun, itu adalah saat yang paling berbahaya. Karena saat itu, otaknya anak sedang terbuka, merekam semuanya. Karena saat itu ada yang namanya mirror neuron, cermin otak, cermin neuron. Dan semua yang terjadi, yang dia dengar, yang dia lihat, direkam masuk ke alam bawah sadarnya. Dan itu menjadi benih realitas. Dan itu yang membuat kita menjadi sangat kotor hari ini. Kenapa? Kalian mau belajar apa? Mau belajar spiritual, belajar kedewasaan, belajar meniti ke dalam diri, belajar ilmu-ilmu yang tinggi tentang kesadaran, semuanya menjadi tidak ada artinya jika itu diletakkan dalam wadah yang kotor. Dan wadah kita sekarang sudah kotor. Dari umur 7 sampai 15 tahun, bahkan kita sudah mulai luas pergaulan kita. Bukan sekedar di kula warga, di warga kula, di tata negara, di tata buana. Kita sudah melihat semua yang ada di luar. Disitulah manusia menjadi terjebak oleh benar salah, baik buruk, dan itu adalah sumber penderitaan bagi setiap manusia.
Dan sama sekali kita tidak sadar bahwa semua realitas yang dibangun oleh kita, yang terjadi dalam diri kita, itu adalah pencerminan dari semua yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita yang terdalam. Terutama di mesin pencipta realitas itu yang bernama alam bawah sadar. Makanya kita mulai banyak penolakan. Mulai terjebak benar salah, baik buruk, betul? Menendang, mencengkram. Padahal dulu apapun yang terjadi, tidak apa-apa, gak akan ada apa-apa.